Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham PNBS ya atau Bank Panin Dubai Syariah. Oke, PNBS ini atau Bank Panin Dubai Syariah ini sudah rilis laporan keuangan tanggal 10 Maret 2023 ya. Dan hari ini tanggal 24 Maret 2023 pagi sebelum jam bursa buka. Ini di hari bursa sebelumnya naik 1,75% ya, atau menjadi 58, hanya naik 1 poin ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu kinerja harga sahamnya. Kalau kita lihat ya, teman-teman, 5 tahun itu minus 36,9%, 3 tahun ini positif, setahun dan 6 bulan ini cukup minus juga dan 3 bulan ya teman-teman ya. Dan bulan ini juga sudah minus 12,12%. Tahun ini sudah minus 7,94%. Untuk harga tertinggi setahun terakhir ada di 102 dan terendahnya di 55. Jadi ini lebih mendekati ke harga terendahnya saat ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti namanya ya, teman-teman ya, PT Bank Panin Dubai Syariah ini ya anak perusahaan dari Panin Bank ya. Cuman dia menjalankan yang kegiatannya adalah yang syariah ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas dari 4 analisa ya, fundamental, seasonality, bendermologi, dan technical. Ini kita akan bahas dulu kinerja jangka panjangnya. Kalau dilihat di sini secara pendapatan bunganya dia cenderung naik ya, naik. Kemudian laba kotornya juga cenderungnya naik meskipun ini pernah turun, namun rata-rata ini naik. Nah, sayangnya ini laba laba usahanya ini profitnya kecil-kecil teman-teman ya. Profitnya kecil-kecil namun sekali ruginya bisa hampir 1 triliun, 750 miliar. Padahal kalau sekali untung cuma 20, 10 miliar gitu ya. Laba bersihnya pun demikian ya. Kalau untung tuh kecil sekali hanya puluhan miliar, tapi tiba-tiba kalau rugi langsung ruginya ini teman-teman 1 triliun, 750 miliar ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, teman-teman ya, kerugian yang besar-besar ini tadi ini tahun 2021 dan 2017 ya. Kalau kita lihat di 2017 ya sebenarnya beban pokok penjualannya ini justru menurun ya dan ini juga wajar aja. Nah, yang nggak wajarnya adalah total beban usahanya. Beban usahanya ini nggak tahu di tahun 2021 dan 2017 ini bisa tinggi sekali teman-teman ya, tinggi sekali sehingga membuat laba usahanya minus teman-teman ya. Untuk penghasilan lainnya ini kecil sekali jadi nggak ada impact ya. Jadi ada beban usaha di sini ya. Apakah ini CKPN ya kita juga nggak ngerti, tapi CKP-nya sangat tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya untuk tutup tahun 2022 ke 2021. Secara pendapatan ini naik 29%, laba kotornya naik 44% dan laba usahanya ini naik 131% karena dari rugi menjadi untung ya. Ini laba bersihnya juga ya dari rugi menjadi untung ya dan ini untungnya juga cukup lumayan tadi teman-teman ya. Biasanya cuma puluhan miliar ini sudah 251 miliar. Kalau secara struktur pendapatannya ini beban pokok penjualannya turun teman-teman ya. Kemudian beban usahanya turun drastis sehingga tadi profit ya teman-teman ya. Dan laba bersihnya juga tadi berbalik menjadi 26,6%. Nah, sekarang kita akan bahas laporan rasio keuangan khusus untuk bank teman-teman ya. Ini modal sendiri atau modal banknya sendiri di luar dana nasabah. Di sini ada 22,71%. Ya, ini di atas standar yang minimalnya 8 sampai 11%. Ini teman-teman ya, aset produktif bermasalahnya ini cukup tinggi angkanya teman-teman ya. Di atas 3% dan ini 2,5% ya, ini cukup tinggi angkanya. Kemudian CKPE-nya hanya 1,78, padahal NPF gross-nya ini 3,31, bahkan NPF net-nya ini 1,91. Ya, jadi ini CKPE-nya terlalu kecil ya teman-teman ya. Karena ini di bawah NPF net. Kemudian kalau kita lihat ROA-nya 1,79, ini sebelumnya minus, ROE-nya ini cukup oke ya 11,51. Net imbalannya 3,84%. Ini ya terbilang kecil sih teman-teman ya dibanding bank-bank pada umumnya. Kemudian boponya ini dua ini kemarin boponya sangat tinggi ya teman-teman ya. Over sehingga beban operasional sehingga rugi. Nah, ini sudah kembali ke normal teman-teman ya.
di Desember 2022. Cost to income ratio-nya ini juga sebenarnya ini standar, kemudian ini naik ya teman-teman ya. Naik jadi 36,89, jadi lebih bagus. Oke, untuk FDR-nya ini masih dalam batas standar teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya. Pada saat video ini dibuat, itu price to book value-nya ada di 0,90 dan PE ratio-nya di 8,98. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya ini sebenarnya memang masih rata-rata lebih rendah teman-teman ya. Ini pernah ke 2,4 gitu ya. Ini rata-rata ini sama dengan tahun 2016 ya, di 0,90. Untuk pernya ini juga lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini valuasi secara per paling murah karena tadi biasanya kalau profit itu cuma puluhan miliar tiba-tiba jadi ratusan miliar. Jadi pernya langsung turun teman-teman ya. Kalau kita lihat ROE-nya saat ini 10% dan kita bayar di 0,9%, maka earning yield-nya jadi 11,13%. Jadi menurut saya ini standar saya adalah valuasinya wajar. Untuk dividen dia belum pernah sama sekali bagi dividen ya teman-teman ya. Nah, untuk seasonality sendiri, kalau kita lihat ini banyak sekali merahnya teman-teman ya. Hanya di Februari 60% itu pun merah ya. Maret ini memang banyak merahnya dan ini merah semua teman-teman ya. Nanti potensinya hanya di bulan Juni teman-teman. Di bulan Juni nanti yang berpotensi naik. Untuk dari bandarmologinya, ini tadi dimiliki oleh Bank Panin ya. 67% ada Dubai Islamic Bank ya, ini 25,1% dan sisanya 7,6% beredar di masyarakat. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun teman-teman ya, dari 30.000 sekarang menjadi 28.100. Nah, partisipasi asing di saham ini hanya 5,2%, jadi bisa diabaikan saja ya pergerakan investor asing di saham ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ke detail perpindahan saham selama setahun terakhir. Ya, pada saat video ini dibuat terakhir data bulan Februari ya, lokal menguasai 55,88% ya dan investor asing 44,12. Ini 15 miliar, berarti hanya Dubai sama masyarakat nih kira-kira teman-teman ya. Ya, ditambah Bank Panin sedikit ya yang beredar ya, 15,7 miliar. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, terbesar pertama adalah IB ya, bank lokal, ada bank lokal 37,%. Kemudian ada yang kedua adalah investor retail 18,03%. Untuk investor asing itu dikuasai oleh satu institusi yaitu ini teman-teman ya. Ya ini kemungkinan milik yang Dubai ini ya 6,9 ya di sini ya. Kemungkinan ada bank juga ya dari bank asing yang memiliki. Nah, kalau kita lihat pergerakannya setahun terakhir ini sebenarnya tidak terlalu berarti teman-teman. Jadi mungkin nggak terlalu ada gerakan yang besar. Namun kalau kita lihat lebih detail ya di sini ini ada reksadana yang menghabiskan stoknya sisa 74. Kemudian lokal ID ini bertambah kepemilikannya ya. Setiap bulan ini masih bertambah sedikit-sedikit teman-teman ya. Kemudian uang besar yang lagi buang barang ini ya ini IB ya, ini uang besar tapi buang barang. Kemudian ini sekuritas juga ada yang mau ngabisin barangnya teman-teman ya. Dari 21 juta sekarang tinggal sisa 904.800. Kalau kita lihat di sini ini masih buang secara pelan-pelan ya, kecil-kecil ya. Nah, kemungkinan kalau ini mau ngabisin barang ya, ini mau ngabisin barang, mungkin Maret ini sudah habis bahkan kita nggak ngerti. Ini yang mau ngabisin barang lagi siapa ini ya? Ini ini juga buang barang terakhiran ya. Jadi kita lihat ya yang mau ngabisin barang ini yang akan menyebabkan ini ada foreign ID ya, lokal asing. Ya, ini terakhir-terakhir dia naik ya. Jadi ada dua teman-teman ya yang mau buang barang. Jadi dan yang nampung paling besar adalah investor retail lokal kita ya. Berarti ini sedang distribusi teman-teman ya. Namun tidak dalam jumlah besar kecil. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai 21 Maret ya terakhir hari bursa itu kelihatan juga sedang distribusi ya teman-teman ya. Terlihat banget di sini ya. Ada satu broker yang mendominasi penjualan ya. Sehingga harganya akan cenderung ketarik ke bawah karena yang selling ini lebih kuat ya teman-teman ya, lebih lebih hasrat untuk menjualnya lebih tinggi daripada hasrat untuk membeli ya. Jadi harganya turun.
Oke, ini tadi seperti yang sudah dibilang ya, ini likuiditasnya nggak terlalu besar sehingga pergerakannya itu nggak apa eh, pergerakan sahamnya perpindahannya itu nggak terlalu besar juga, hanya 1,19 M per hari ya teman-teman. Kalau kita lihat ini sedang downtrend teman-teman ya, lagi downtrend dan dia menuju 50. Namun kalau tadi kita lihat ya, kalau yang distribusi tadi sudah habis barangnya, kemungkinan dia bisa naik kalau memang ada yang mau membeli lagi. Namun kalau nggak ada ya kemungkinan dia akan tidur lagi ya, kemungkinan ya di sini ya. Kemungkinan dia akan naik dulu sebentar supaya ini bisa jual barangnya lagi di sini. Kemudian dia kalau sudah habis dia akan retail ke retail, retail ke retail, lama-lama balik ke 50, kira-kira seperti itu ya. Nah, terakhir sekali risamnya kita akan cek tadi fundamentalnya, kinerja jangka panjangnya naik ya 10 tahun, kinerja jangka pendeknya naik, valuasinya wajar, belum pernah bagi dividen. Untuk seasonality ya dia ada potensi naik di bulan Juni. Bandarmologi tadi sedang distribusi ya dari Februari ke Februari. Untuk dari Maret ini juga sedang distribusi. Teknikalnya sedang downtrend menuju ke 50. Terakhir, disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja bisa salah. Jadi teman-teman silakan bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya sharing di YouTube ini ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PNBS. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham PNBS. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.